Halo guys, selamat datang di konten SDLC. Sistem desain. Langsung coba. Wede. Oh, Gak ada penonton bayarannya ini ya. harusnya ada efek Oh tepuk tangan iya, gitu ada sih. efeknya nih harusnya di. Ayo Sol, edit Sol. Itu. Kedengeran nggak tapi? Masa Harusnya ya? kedengeran sih, gak tahu ya. Iya, oke. Oke guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Wah, oke, kembali lagi dengan SDLC. Kita sempat libur seminggu ya berarti ya. Ya, seminggu. Ya, gimana kabarnya Ham? Terakhir katanya ini ya, apa sakit apa punggung? Cedera nih, bukan Cedera. cedera. Oh, cedera. Keseleo. Katanya habis Smackdown ya. Weh. Iya. Di smack ini Triple H sama Samsul. Tapi sekarang gimana? Udah Enggak, enak? aman. Udah Aman, aman. udah masas. Udah aman. Bisa gini-gini. Nah, mau kayang bisa saya sekarang. Oh iya, kita praktekin dulu ya. Bentar ya, Ilham kayang dulu. Ya, oke. Kalau gitu kita kembali lagi dengan SDLC ngelanjutin sistem desain chatting app ya. Kita Kak, sorry, saya sambil minum ya. Kamu Oh iya. Ini saya yang recording. Jadi ini request dari Paman Ilham. Saya yang recording nih sekarang. Saya yang recording. Jadi pakai layar di laptop saya ngoperatorin. Jadi Ilham tinggal duduk manis saja, tinggal komen aja ya kan, sambil minum es kopi susu karamel Dan sama pancong vanilla misis. Ois, mantap Atau sekali. Ini- Dari mana belinya? di Gather Cafe. Ois, mantap. Ini menu favorit sih. Kalau teman-teman ada yang ke Gather Cafe, kalau mau ini ya, mau first impressionnya bagus ya, pesen es kopi karamel sama pancong Ois, karamel mantap. vanilla. Oh, taruh situ katanya tuh dimarahin Oh, kamu sama sorry. Samsul, gak kelihatan kan tuh. Ini es kopi karamelnya ya. Udah diaduk soalnya, udah diaduk. Ini Allahu Akbar. Tolong jangan mode Stanley. Ya, ini kue pancong. Nah, itu pancong. Tadi udah kemakan sih barusan karena nunggu Aka sih lama. Udah tak makan dulu. Iya, saya dandan dulu, guys. Tapi ini ngalangin kamera ini muzi kayaknya. Tapi Oh iya, nanti kita lagi ya, nanti muka saya diganti es kopi. Iya, ganti lagi. Ya. Oke. Oke, jadi buat SDLC kali ini kita bakal ngerjain fitur apa nih, Ham? Ya, barusan banget ya kita diskusi mau ngapain gitu sebenarnya. Nah, kita mau coba bikin message status. Biasanya kan kalau di Messenger atau WA gitu kan ada message statusnya kan. Deliver lah, centang 2, centang biru kan ada kayak gitu kan ya. Ya. Kalau misalkan di IG tuh nggak ada centang-centangnya tapi ada apa ya, ada penanda kok dia udah dilihat gitu kalau nggak salah. Ya, kayak di LinkedIn tuh juga kayaknya ada apa ya, kayak ada icon profilnya gitu gak sih kalau gak salah. Aku gak tahu itu di LinkedIn apa di Iya. Messenger, aku lupa. Pokoknya ada yang nandain tuh pakai icon Ikonnya profilnya gitu. kalau udah di bawah dia dibaca gitu Nah, ya. dia udah baca. Oh, Facebook gitu kan ya, Facebook Iya, antara maksudnya. Facebook atau LinkedIn, aku lupa ya. Ya, ini jangan ada penandanya, Ada penandanya message lah. statusnya. Nah, itu kita akan coba bikin message statusnya sih dari desain yang udah kemarin kita buat gitu. Ya, oke. Ya, Kita gimana mulai Kak? dari ini ya. Kita coba cepet ya. Satu video UI API gitu ya. UI API ya. Ya, bismillah. Oke, UI dulu nih. Kita langsung ke bagian chattingnya ya. Mana nih bagian chattingnya? Tadi aku pindah-pindah. Nah, ini. Kita pakai yang chatroom lah ya, yang chatroom Ya, dulu. chatroom. Nah, ini kan ada message-nya nih, ada boy, PPP, oi, lagi lari pagi ya, agak penting sih message-nya. Nah, ini kita mau kasih penanda dulu nih, ke kirim atau enggaknya gitu ya. Mungkin pakai kayak punya si WA enak ya. Jadi tinggal centang 1, centang 2 gitu. Iya, bisa. Toh, sebenarnya kan di WA meskipun udah dibaca kan bisa dicari tahu kan di infonya tuh dia kapan dibaca itu kan. Kapan dibacanya? Ya. Tapi nggak apa-apa penandanya di kita dicentang-centang dulu aja. Ini aku grupin. Nah, ini anggap yang centang 1 ini berarti kan gak kekirim. Ya, kita coba bahas ininya dulu sih mungkin. Statusnya dulu deh. Statusnya dulu, oke. Akan ada apa aja nih sebenarnya? Oh, kita ini aja dulu, fiturnya dulu nih. Ini kita update Oh ya, nih. fiturnya. Lupa. Tadi aku mau ke fitur dulu sih, cuma lupa. Berarti ketujuh itu adalah message status. Message status ya. Nah, statusnya mau apa aja nih? Oke. Statusnya mau apa aja? Ada berapa ya? Harusnya pertama unsend sih.
Unsend nih Nggak so kekirim. kita udah ngirim sebenarnya, cuma centang satu aja di WA gitu Iya, kan. heeh. Itu Jadi unsend. nggak kekirim ke device-nya lah. Entah Hmm, dia lagi offline atau kayak gimana gitu. oke, unsend. Gimana Berarti itu kalau yang kedua? udah kekirim masuk berarti deliver kayaknya ya. Deliver. Tapi Hah? belum di-read. Belum di-read, belum. Ya. Ini bentar-bentar nih Pak. Saya lagi ngatur. Oh ya ya, digedein dulu. Tenang, 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 tenang. Unsend. Unsend ini Oke. istilahnya apa ya, Siap. Kak? Ada yang lebih ini enggak ya, familiar enggak ya dengan unsend? Unsend. Tidak Apa? terkirim. Pen, Unsend, iya. pending. Sama Hah? kayak pending gitu kan berarti ya. Pending. Heeh. Pending ya. Ya, better pending atau unsend? Iya, Unsend dan aja. unsend tuh Message soalnya kan. pakai verb to atau verb one. Itu bahasa Oh Inggris. iya, SEND atau SENT. Kita tulis dulu lah ya. Unsend Ada lah. unsend, terus ada deliver Deliver sama sama read ya. read. Nah, ini karena deliver kita jangan pakai unsend lah ya, pakai apa tadi kamu istilahnya pending. Pending. Nah, kalau pending kan aman. Jadi Hmm. pending, deliver, read. Hmm. Ya. Sebenarnya ada satu lagi sih delete, cuma ini kayaknya bukan message Oh ya. status as apa ya, bukan status terkirim atau enggaknya kan. Tapi lebih kepada ini di delete atau enggak. Kayaknya itu dua hal yang Iya iya, berbeda kan. benar benar benar. Iya. Jadi kita mungkin ngerucutin di video kali ini tuh lebih ngomongin soal status terkirimnya, Hmm. ya kan? Terkirim atau enggak nih, Ya. gitu. Nah, jadi ada pending, delivered sama read gitu ya. Hmm. Message delivered status lah mungkin. Biar lebih mengerucut ya. Ini terkirim atau tidaknya gitu. Ya, harusnya ada 3 ini sih ya, pending, delivered, read. Ada kemungkinan lagi nggak seharusnya apa ya? Coba. Terblok. Nggak tahu. Terblok. Enggak lah, terblok. Kalau blok kan kok ininya kan, friends-nya kan Iya, berarti yang makanya. di blok kan. Gak ada berarti. Ya kayaknya cukup sih untuk message sih ini Iya. tiga Kalau dulu. di WA itu kan yang pending ini centang 1, deliver tuh centang 2 tapi yang masih abu-abu. Abu-abu. Kalau read itu centang 2 Dua, warna biru. Nah, Ya, cukup sih harusnya. ya oke. Kita ke UI-nya ya. Ya, UI-nya tadi berarti simpel nambah centang-centang aja kan sebenarnya. Iya, heeh. Nah, ini Hmm. aku udah bikin centang 1 nih. Ini kamu ngikutin kursorku kan? Ya, masih Ya. masih. Ini centang 1 contoh yang dia itu pending, ya Ya, kan? Harusnya di bawah sih harusnya biasanya. di tempatku dong. Di sini ya. Karena di Apanya? sini ya. Harusnya di messageku kan, message yang aku kirim kan status itu. Message yang di Yang kita kirim. Ya gak sih? Iya nggak sih? Iya. Oh iya Iyalah. iya. Kalau sampai kamu bisa ngelihat Ya, pesannya ya. orang berarti dia udah di-read berarti. Ya. Pesan yang kita kirim aja sebenarnya. Iya, yang kita kirim. Nah, ini contoh ya yang centang 1 lah. Mhm. Terus ini aku mau bikin yang centang 2. Hmm. Centang 2 tapi masih abu-abu lah ya. Hmm. Nah, kalau yang centang biru, ini aku taruh bawahnya aja ya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tinggal ganti warna aja. Iya. Mohon maaf ya agak males nih. Tinggal ganti biru ya. Nah, inilah. Jadi kalau yang centang 2 kayak gini Deliver. tapi masih hitam, dia deliver Deliver. aja. Kalau yang centang biru kayak gini dia udah read lah ya kan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal API-nya. Tapi sebelum API kayaknya kita perlu update database-nya dulu deh. Nah, ya benar. Database-nya tuh kebayangnya di bagian message. Di message itu akan ada status. Oke. Kita tambahin ya. Ya, status tuh ya tadi ya enum tadi itu udah statusnya. Statusnya Sama. berupa kamu bikin inamnya gimana kemarin? Ada contoh inamnya nggak? Oh ini inam. Ya. Aku copy dulu ya. Oke. Nah, inamnya itu ada pending ya kan? Oke. Pending, deliver dan read. Sama satu lagi sih kepikiran, gak tau ya kalau kita mau coba lebih kompleks dikit gitu, niru kayak WA gitu misalkan ya. Itu kan kita bisa tahu tuh kan ke delivernya kapan, ke readnya kapan. Oh. Ya kan kalau di PCS-nya kan kita call tuh ada info. Itu kan
ketahuan kan. Bahkan kekirimnya kapan juga tahu, Pak. Kekirimnya kapan? Iya, maksudnya delivernya kapan kan? Kekirim Iya, kan deliver kan. iya, Deliver kapan, dibacanya kapan. iya. Nah, itu kalau kita Nggak kayak gini mau berarti. Nggak kayak gini berarti. nggak kayak gini. Bentuk bentuk data di database-nya ini bukan status seperti ini. Tapi delivered at, read at. By default dia null. Hmm, Kalau dua-duanya itu null, nah gini nih, aku coba visualisasiin dulu ya. ya itu bisa sebenarnya. Kayak delivered at, ini timestamp. Ya ini nullable lah ya. Dan null lah gitu kan. Hmm, Terus sama read at, deliver timestamp. credit at. Ya. Nah, Nah, jadi kamu heeh. bisa bisa tahu nih kalau misalkan oke, kalau misalkan deliver at dan read at-nya itu null, maka itu berarti pending. Hmm, ya. Nah, tapi kalau misalkan dia itu deliver at-nya itu diisi, berarti dia masih ke deliver. Delivernya kosong dan read at-nya delivernya udah keisi tapi read at-nya kosong. Nah, itu berarti Hmm. udah ke deliver. Kalau deliver at-nya Ada, tidak kosong dan read at-nya tidak kosong tidak juga, kosong berarti read. udah read. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, itu bisa sebenarnya. Nah, pertanyaannya kan sekarang berarti apakah si status masih butuh atau enggak kan sebenarnya kan? Udah gak butuh menurutku. Kalau kita decide pakai deliver dan read at ya. Ya, itu harusnya delivered at dan read at itu udah cukup bisa ini sih nge-cover requirement-nya sih yang message status itu sih. Tapi lagi berpikir dalam case apa ini status dibutuhkan ya nanti ya lagi berpikir sih. Yang lain kayaknya ada yang enum-enum gak sih kah? Direct ada nggak sih tadi? Oh, nah itu mirip kayak yang status difference kah? Difference tuh kita udah ada accepted add sama rejected add kah? Tapi kita masih ada statusnya gitu. Nah, itu sebenarnya untuk mempermudah aja sebenarnya biar tidak ada validasi-validasi lagi mungkin di kliennya gitu. If accepted add is null and kan kayak gitu kan. Bayangin kalau misalkan eh statusnya ada banyak berkombinasi gitu. Jadi kan validasinya harus nambah-nambah lagi kan. If delivered at and read at-nya apa, jadi apa statusnya. Kalau misalkan kombinasi ada dari 3 tuh misalkan ya. Itu kan akan Iya. akan problem kan sebenarnya. Maksudnya ya nggak problem juga sebenarnya ribet aja gitu kan. Nah, kayaknya di momen seperti itu status masih bisa dibutuhin dan mempermudah aja ya udah kita nggak perlu tahu kapan deliver at dan read at-nya ya udah statusnya itu apa gitu. Kalau Iya. cuma dua oke nih kayaknya nih. Dua atau tiga masih oke ya, tergantung kombinasinya sih sebenarnya. Yang mau kamu lakukan berarti ini kan. Ini kalau di topik-topik di front end ya. Itu Hmm. ketika kamu punya sebuah state, ya state kayak gini lah ya, create add, delete, Hmm. add dan lain-lain kayak gitu dan Hmm. itu ada banyak banget. Hmm. Nah, itu kamu kayak bakal bikin kondisi, kombinasi kondisi di mana itu nanti kalau misalkan nambah-nambah terus itu bakal kompleks tadi itu. Kembang ya, kembang kompleks. If created at bla 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 and deliver at bla 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 maka Hmm. apa? Oh, kalau misalkan deliver at-nya apa, created at-nya Ya. apa, maka apa kayak gitu. Dan Hmm. itu akan benar-benar kompleks seiring nambah si Nambahnya statusnya. statusnya Makanya betul. di summary-in jadi si Statusnya aja. status gitu kan. Hmm. Dan untuk masing-masing status dia itu punya data tambahan. Apa itu? Misalkan nih oke, statusnya deliver. Heeh. Maka kita ngecek deliver dia akan ketambahan data deliver at. Hmm. Hmm. Nah, ketika dia udah read, dia ada data tambahan read at. Read at. Jadi read at dan deliver at itu sebagai data tambahan untuk si status. Oh ya. Nah, nge-treatnya kayak gitu jadinya. Treatment untuk si status, hubungan antar status dan si delivered dan read at-nya itu ya. Iya, tapi kan di kliennya kan jadi gak perlu ini kan. Sorry, mati. Gak perlu tadi bikin validasi kombinasi Nggak itu perlu kan, jadinya, gak perlu kan. tinggal ngecek dari status terus Hmm. ya udah tinggal ngecek delivered dan read at-nya Iya, untuk data tambahan untuk nampilkan kapan nih kebacanya gitu. iya. Kayaknya menurut saya sih masih oke sih untuk nambah status ya. Khawatir nanti ya tadi ya ada tambahan-tambahan lagi gitu. Ya. Misalkan definisi deliver nambah tuh misalkan ya.
bukan cuma dilihat dari delivered ad-nya. Misal ngecek lagi tuh apa gitu. Nah, itu kan perlu nambah validasi lagi kan dan Iya, itu berubah tuh nanti iya, iya, ininya iya, iya. validasinya, Logiknya. Heeh. logiknya. Hmm, Eh, iya, heeh, heeh. aman ya. Tapi Kita aku mau challenge lagi ya. Ini ada yang gimana gimana? bakal ngebreak sih, Pak. Gimana tuh? Tapi aku gak tahu ini kamu mau decide ini mau dibahas di video kali ini atau mau dipisah aja. Coba dulu, Gini, coba dulu, coba dulu. ini ekspektasi kita untuk DM kan? DM kan grup dong. Hah? Wah, tidak bisa kalau grup, Pak. Cek, cek, cek. Iklan lewat. Iya, Gak kan bisa kalau grup. oh, Kenapa? Karena lagi berpikir grup ya. ketika aku ngirim nih Hmm, sebuah pesan ke sebuah grup, oke. yang ngerit bukan cuma kamu dong, Iya, tapi ada banyak. Berarti oke. untuk masing-masing member Hmm, di room tersebut punya statusnya dan masing-masing. untuk masing-masing message itu punya statusnya Statusnya masing-masing. masing-masing. Akan beda-beda. Ada yang udah ngerit itu, ada yang Oh ya, enggak. benar 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 benar. Kalau kamu inget di WA ketika kita ngirim, Hmm. itu bisa tahu tuh Siapa yang belum baca? siapa yang sudah Hmm. eh, ini sudah kekirim ke Siapa? siapa aja. Hmm. Kadang kan ada yang belum nyalain WA atau Hmm. HP-nya lagi mati atau kayak gimana, itu gak kelihatan lah, gak Hmm. ke delivered gitu ke Ya, dia. ya. Nah, begitu juga ketika udah di read, Hmm. kita bisa tahu siapa aja yang nge-read, siapa aja yang masih belum nge-read, itu Ya. bisa tahu. Hmm. Jadi untuk masing-masing member dan masing-masing message di grup tersebut itu punya status sendiri. I see. Iya ya. Jadi nggak bisa sih, nggak skill sih untuk grup kalau kayak gini Nggak sih. bisa, Nggak bisa sih. heeh. Iya, kebayangnya kalau kita mau support Dipisah. yang grup juga gitu dipisah sih. Bikin tabel ini kan, tabel pivot many to many gitu kan. Ngehubungin antara message dan Message, room member, remember betul. ya kan? Betul, betul. Yang Message mau dan mau mau, mau coba dulu. iya ya, Ya kayaknya coba ya dulu ya. kayaknya butuh sih biar kita ini ya, Nggak mikir lagi ya. nggak mikir lagi pas grup. Karena kalau udah jadi terus kita bahas yang grup akhirnya oh ini udah oke nih Faktor ngerombak lagi ya. table, ngerombak endpoint juga nanti bisa jadi gitu. Ya, ada faktor lagi. Heeh. Nah kamu yang ini ya. Ya, ini Oke. tenang. Kamu duduk santai, tinggal komen, tidak perlu sentuh. Sentuh juga sih kalau mau geser-geser mouse. Iya geser-geser aja sih Ya. sebenarnya. Biar gak ini, biar Tenang. gak nabrak. Santai aja sekarang, udah santai. Tadi katanya kerjaan lagi berat kan? Nah, udah. Aduh, malah curhat. Astagfirullah. Room members. Namanya dulu. Ini kan nama tabelnya menghubungkan members, room membersnya dengan message status message-nya. kan? Dengan message ya. Apa? Gimana caranya Message. message status gitu? Message status. Iya, message Panjang, status. Pak. Room member message status. Oh, enggak message status aja enggak sih? Oh, message status. Oh, benar. Message status Ya, aja. message status aja ya. Terus di dalamnya ada Jelas ada ID-nya. Coba kita tulis dulu ya. oh iya, jelas ada ID. Oh, Jelas kesalahan. ada ID. Terus kita harus tahu message ID-nya. Message ya kan? ID-nya berapa sama Message siapa? ID-nya ini integer ya kan? Ya bikinnya. Message ID-nya. Terus kita perlu tahu ini member siapa ya kan? Berarti member ID. Member ID. Room member ID. Member ID aja enggak apa. Member ID ya. Iya, nanti kita kasih keterangan ini kan foreign key user ID kan sebenarnya kan. Kenapa? Ini kan member ID ini kan FK ke room user ID. members. Bukan user ID, CC. Enggak dong. Kalau ke user ID kita kan kenalnya itu kan menggunakan sebenarnya sama bisa aja sih kalau mau pakai user ID. Iya, kalau FK ke room member ID ya pakai room member ID dong ini. Kalau Ya, member berarti- ID ini ke user ID, ke users. Berarti room member ID. Cek, Ini. kenapa kok ke room member ID coba? Ya karena konteksnya ini lagi ngomongin membernya kan. User ini as a member di sebuah grup gitu. Oh, Tapi sebenarnya nggak butuh juga sih. Bisa langsung pakai user ID karena
Gini, message itu kan udah nempel ke room kan dia udah nempel sebenarnya ke kan? room, Iya kan? heeh. Iya 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 Iya, iya iya udah bisa iya. kelihatan dari situ harusnya. Member ID aja sih kayaknya ya. Siapa yang siap maksudnya nggak mungkin dong satu message ID ada di 2 room yang berbeda, nggak Iya mungkin iya iya kan? iya. Nggak mungkin Berarti kan? berarti ini pivot table untuk si message dan user. Message dan user. Kalau kayak gini iya, karena udah nggak ada hubungan sama room lagi sih sebenarnya. Message dan usernya aja sih. Iya. Ya, oke. Ya ini berarti FK message ID. ID gitu ya. Oke. Oh iya, tiap kali ini kamu bikinin FK-FK-nya ya? Ya. Kok hilang kah saya? Oh kayaknya ke edit kamu lagi deh. Hah? Kenapa kamu? FK user ya? Saya udah nambah ini. Jangan nambah lagi soalnya kalau saya kayaknya bentrok. Waduh, ini git conflict. Ya udah aman aman. Oke. Udah ya? Sama statusnya anjir dipindah. Oh iya, benar benar benar. Kenapa statusnya gak dipindah? Statusnya Berarti sama created sama deleted created, add-nya itu. bukan Iya. created-nya Pak, delivered Oh iya delivered. delivered-nya. Iya, ngikut semua itu. Nah, Oke. ini ya. Coba di-challenge sedikit deh, Kak. Misalkan saya mau tahu dari table message status ini ya, Heeh. pesannya saya udah di read atau udah deliver atau enggak di tempatmu gitu misalkan. Nah, itu gimana tuh nanti? Coba. Ini konteksnya apa nih? DM dulu nih. DM dulu DM Oke, dulu. DM dulu. Kita lagi ngobrol berdua gitu ya. Dan kamu ingin tahu Message-nya saya message yang kamu tadi bikin oh, kebalik berarti. mana? Oh, iya Ya benar. benar benar kan? Message saya Message yang kamu kirim udah udah di deliver atau enggak? udah di deliver atau enggak, ya kan? Terus di read-nya kapan? Di read-nya kapan? Ya. Nah, berarti yang pertama kali harus kamu ketahui adalah room-nya apa dong? Room-nya apa? Oke. Nah, Dapat tuh room-nya tuh. dapat Oke, room-nya dapat kan? room-nya. Nih, ID room-nya udah dapet. Terus kalau mau nge-get mau lihat info message-nya kan kita hold message-nya kan. Set itu kan. Ya. Oh iya, benar 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 benar. Dapat tuh message ID-nya kan. Dapat message ID-nya kan. Ya. Nah, ketika klik info kita harus nge-select ke si message status. Tapi kalau status bukan delivered-nya ya. Apa? Maksudnya untuk list message-nya aja itu sudah bisa ngasih tahu statusnya. List message-nya udah ngasih tahu statusnya. Iya Iya. kan? Tapi kan kita bisa aja ngelihat lagi kan. Udah di-read tuh misalkan ya sama kamu ya. Nah, kita bisa ngasih bisa lihat infonya kan, info dari message-nya kan. Bisa ngelihat iya ya bisa Masih bisa bisa iya. bisa bisa. Nah, kalau bisa. misalkan itu kalau saya mau lakukan itu berarti bener kan tadi kan masuk ke room-nya dulu. Masuk ke room-nya dulu, kamu tahu room ID-nya nih. Ya, room ID-nya, Kamu tahu pilih room ID-nya, message-nya, pilih message-nya. Berarti dapat kamu udah tahu message ID kan? message ID-nya baru ke Ya. message statusnya. Kamu tahu ke message ID. Kamu tahu message kok bentar. Statusnya hilang, Pak. Belum ditambah sama kamu kayaknya. Sudah. Pasti lagi. Oh, udah. Nah, dari message-nya berarti kan ke message status. Message ID, habis itu kamu ke message status, cari message ID tersebut. Nah, udah ketahuan tuh. Udah ketahuan. Nah, berarti kamu tinggal ngecek kan target dari si usernya itu adalah aku kan. Iya. Berarti kamu harus tahu user ID-ku berapa. Heeh. Oke, berarti kan dari room membernya kan. Dari room membernya bisa kan. Kalau direct kan dari room members. Iya Oh dong. iya, ketemu. Kalau direct kan ya udah cuma berdua gitu kan. Iya. Berarti lawan kamu tahu chatnya itu udah berarti. Kamu tahu room ID-nya. Dari room ID tersebut akan muncul tuh satu doang user ID-nya. Atau kalau direct sebenarnya FK user ID ini di message status tuh langsung keisi lawan chatnya kita udah. Itu udah pasti itu kan harusnya. Udah pasti itu. Iya. Satu doang kan. Satu doang itu. Kan. Kecuali grup ada banyak. Nah, ketika ada banyak, ya tampilkan daftarnya ya kan. Ya, satu message ID. User ID ini apa, user ID itu betul, apa betul. gitu. User ID ini apa statusnya Ya, gitu. bisa. Itu kalau DM kebayang. Kalau grup berarti
langkahnya sama kurang lebih. Berarti kan masuk ke room, Pilih dulu pilih message-nya. message-nya, berarti Kamu dapat message ID. masuk ke message status, Heeh, di baru message ID. kelihatan tuh siapa yang udah baca, siapa yang udah deliver dan lain-lain udah kelihatan dari situ kan harusnya kan. Karena ada user ID di situ. Ya, dan kamu juga cari room members di room ini siapa aja gitu kan. Member dari room ini siapa aja Siapa gitu. Bisa aja. ketahuan dari room Room members membersnya udah dengan cara ngebawa room ID-nya. room ID bisa bisa. Nah, untuk Aman ya. masing-masing user ID itu kamu carilah di message Status. status dengan Ya. nge-query message ID plus user ID-nya. Ya, betul betul betul. Bisa tuh. Oh, ini belum deliver nih, belum. Kenapa? Sorry. Ini pending gitu misalkan ya. Ya udah, kenapa kok pending? Ya udah di message statusnya memang masih pending gitu. Ya, 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 Iya ya. kan? Oke. Cover ya berarti ya requirement-nya. Kok misalkan ada yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Oke. Kalau yang nampilkan secara langsung, yang list message-nya berarti juga harusnya aman ya. Kalau list message bukannya nggak perlu ada centang-centangnya, ada? Wah, ada, Pak. Oh, ada. Iyalah, kan yang centang-centang biru pas list Oh. message. Kan nampilnya centang tuh bukan pas kita klik Oh, iya ya. langsung muncul kan dia. Ya ya aman sih harusnya. Aman, masih bisa. Jadi kan masuk ke room, Masuk ke dapat room, message-nya apa, message statusnya di-join aja kan ke message status kan by message ID. Terus kita perlu where user ID di message status lagi nggak sih? Kayak gitu. Iya, jadi kan kamu kan udah tahu list of message-nya. Untuk masing-masing list of message kamu tanya statusnya menggunakan message ID. Message ID. Ya kan? Tanya message ID-nya. Nah, ini DM dulu ya. Nah, cari room members-nya, room ID-nya juga udah ada kan. Nah, room members kamu dapat room ID-nya dan user kamu bukan dapat room ID-nya. Kamu pakai room ID untuk cari user ID-nya siapa aja. Nah, dari sana dicek user ID ini dengan message ID tadi. Apa statusnya? Statusnya apa? Ya, ya. Ya, kebayang. Masih bisa. Nah, tapi aku belum ngebayangin ini ya kayak performance-nya oke apa enggak kayak gitu bisa ketahuan enggak? Kalau dengan hanya gambaran-gambaran kayak gini. Sebenarnya sih bisa ya. Kan mungkin kasar aja sebenarnya. Karena aktual query-nya kan kita nggak tahu ya. Ya, belum bikin lah, belum pikirin. Belum bikin kan. Kalau dari tadi kan oke, kita nge-select dulu ke sini, terus kayaknya perlu join ke sini, terus nge-select lagi sini kan udah kebayang harusnya kan. Dan dari desain tabelnya dan kondisi-kondisinya tadi itu kita udah kebayang juga kan. Oh, kalau mau ke message status harus where apa nih, where message ID dan user ID misalkan ya. Ya udah, nanti kita bisa antisipasi dengan kita tambahin indexing atau dan lain-lain gitu sih untuk nge-boost performance-nya. Jadi kan yang penting query-nya udah kebayang kondisi yang akan dipakai itu apa. Nah, biasanya dari situ udah bisa tentuin tuh kira-kira oke, ini mana nih yang bisa pasangin indexing nih untuk biar gak terlalu lemot gitu. Biasanya itu sih dari pencariannya itu sih sebenarnya bisa kelihatan. Oke. Berarti itu bisa di-improve lah ya. Bisa di-improve sebenarnya. Ya. Kalau kita udah tahu ininya, udah tahu performance aslinya kayak gimana ya. Betul. Ya, oke. Terakhir. Nge-challenge database banyak banget. Nah, ini kalau di grup chat itu biasanya kan kita akan menunggu gini, kita kan start dari pending, deliver apa terakhir? Pending, deliver, read ya kan. Nah, tapi kita agak akan naik kalau semuanya itu belum delivered. Belum read. Ya, belum read. Ya, misalkan kita start dari pending kan, centang satu dulu kan. Kalau semuanya belum kekirim, dia bakal tetap di pending nih. Sampai di titik semuanya udah ke delivered, dia bakal ke delivered. Kalau semuanya udah di read, maka dia bakal pindah ke read gitu kan. Ya. Berarti kita ngeceknya itu menurutku dari ini dulu nih jadinya, dari room member sih. Iya, dari room members-nya. Kita cek apakah message ID ini semuanya udah baca atau enggak di room ini. Ya. Kalau semuanya ada yang belum baca, jangan dinaikin. Jangan dinaikin, turun nih, kita turun ke deliver. Apakah semuanya sudah delivered? Ya kan? Ya. Oh, kalau enggak berarti kita turun nih ke pending. Berarti status yang ditampilkan untuk message ID ini adalah pending. Jadi kayak ngeceknya perlu dari yang atas ya berarti ya. Yang maksudnya yang atas tuh yang terakhir, yang read, deliver, pending gitu ngeceknya.
harus dari nge-read ya. Kayaknya enggak juga sih sebenarnya ya. Enggak sih, enggak harus ini kah? Nah, Enggak kalau ngecek jadi harus. pending dulu gimana? Kalau misalkan udah pending semua, ya kan pasti pending semua, Pak. Kayaknya bisa gini sih kalau mau main gampang ya. Nah, Kan by default pending semua. by default pending semua. Jadi meskipun tidak dibaca, maksudnya kamu offline, kamu Hmm. kan punya message status kan, user ID-mu di situ sama message ID-nya berapa yang Ya. dikirim kan. Pending kan. Hmm. Nah, nah kalau mau gampang nih, saya kepikiran gini sih barusan sih. Ya udah, di room itu ada berapa anggotanya? Ada siapa aja? Ada siapa aja? Bisa Misalkan ketahuan ada dari room 10. members. Misalkan ada 10 gitu ya. Mm-mm. Nah, nanti cari tuh message by message ID jumlahnya, usernya itu yang pending. Sorry, nggak bisa sih. Iya. Nggak bisa. Tadi rencananya mau nge-count aja jumlahnya sama atau enggak gitu. Tapi kan udah by default pasti masuk yang Pasti pending masuk, kan. pasti pending. Hmm. Ya, makanya Ya paling perlu enak tuh perlu taruh di kayak gitu atas, sih paling kayaknya sih. paling paling apa paling cantik lah ya ngeceknya di Ya. ini udah read gak? Udah read semua gak? Oh enggak, ya udah turun. Hmm. Deliver semua gak? Oh enggak, ya udah turun pending nih berarti. Ya bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ya, oke, berarti dari struktur ini udah ngecover Yang grup juga. case tadi lah ya. Ya gitu guys. Jadi sebagai software engineer kita harus ngecek edge case tertentu lah ya. Tuh. Ya. Oke. Oke, Ya mantap. karena requirement-nya kita benar-benar langsung. Kalau udah ada requirement sebelumnya kan enak. Oh ya ya ya. Ya. Masih ada batasannya lah ya. Ya ada batasannya lah. Ya, oke. Ya. Oke, tabelnya udah berarti Langsung endpoint. ya kita coba endpoint sih. Ya endpoint dulu deh, endpoint buat ngeset message statusnya. Hmm. Terus kayaknya perlu adjustment di message listnya kan. Ya, Untuk kita ke nambahin. list message dulu lah ya, yang kelihatan List dulu lah message dulu, ya. boleh. Itu di mana tuh? Nah, ini tadi sudah saya kecil-kecilin nih. Oh iya, sudah lebih cantik deh. Ya, cuma aku kecilin terus aku taruh di mana gitu kan. Jadi ini agak ngaco nih kayaknya nih posisinya. Bentar aku cari dulu ya. List message ya harusnya ya. Nah, iya makanya. Ada harusnya lah. Ini chatroom. Ini chatroom. Kenapa chatroom? Ya. Oh, yang ini. /room/id/message. Benar ini. Oh ya ini. Ya, kamu ke Oke. kursorku. Nah, berarti Ini di sini ketambahan ini untuk dua-duanya kan, yang grup juga kan? Iya. Oh iya. Ketambahan Status. ya, ketambahan status. Sama itu tadi read at Create dan ya, delivered at itu. Mm-mm. Perlu sih. Jadi ini kan inam ya. Gimana kemarin bikin ininya? Ini. Delivered pending. Terus apa lagi? Delivered, read. Read. Nah, Terus sama delivered at itu berarti daytime ya? daytime. Atau nol kan? Bisa jadi nol dia kan? Ya bisa jadi 0. Sama read at. Read at Ya read at 0. daytime atau nol. Nah, ini bisa kita copy. Di mana lagi yang butuh itu? Ini ada message, ini send nggak butuh harusnya. Udah. Send apa? Nah, kita butuh satu endpoint lagi sih ini untuk nge-get message by ID. Oh, untuk nge-cover yang Itu untuk tadi ya. gunanya ya, Ya, tadi ada info itu ya. message kita tekan tahan gitu, Tapi terus info. UI-nya belum ada loh. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini, gak apa-apa agak ada UI-nya Ya nggak atau apa-apa, gak ada UI-nya. Oh ya, gak apa-apa. Durasi. Iya. Ya, ini langsung aja ya. Sama di depan tuh Kak, kayaknya ada deh. Ini ya, message statusnya ya. Di room list ada kan? Oh, benar. Ada Yang kan terakhir ya? yang last chatnya itu ya. Yang last chatnya itu ada deh kayaknya. Ya. Habis ini kita ke sana ya. Oke. Kita bikin yang Yang apa nih? Get message ya. info. Message info ya. Chat info. Ya. By ID. Baik banget namanya. Ya udahlah.
chat info by ID. Nah, ini berarti slash room slash ID slash message slash Message ID. info kayaknya. Message info by ID ya. Iya, ini Message. harusnya message sih. Siapa nih ngide-ngide bikin chat room endpoint? Kata-kata chat. Enggak apa jangan deh. Jangan tidak. Ya, Slash rooms slash ID roomnya, message ID ID-nya. message-nya. Oke. Ya. Get tidak ada. Ya, ini berarti bukan objek nih. Bukan array ini, langsung objek berarti. Apa objeknya? Statusnya kan. Iya, langsung gini kan. Tapi kalau yang kita mau cover yang grup gimana? Mau cover yang grup gimana? Ya, kalau message infonya di grup. Juga. Gimana sih UI-nya? Saya mau aku ada ide. Mau lihat-lihat ini, mau mengingat-ingat UI-nya dulu. Nanti bikin di Kepulauan Ilham. Kayaknya dia ada groupingnya gitu, Kak. Iya, Read ada sama deliver ada gitu nama kan. ada nama ininya, ada nama membernya. Iya, sama statusnya apa? Read, Oh, iya read siapa aja. Deliver siapa aja. Yang pending nggak ada tuh di WA tuh. Yang pending nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti gini, bikin UI-nya salah nih kita nih. Bikin UI-nya, bikin API-nya. Ini status gitu. Nah, sini ke saya. Oh, udah. Jadi ini ya array ya. Ini gimana ini? Di Apa? chatroom endpoint. Iya, ke list dulu. List Yang message dulu. Yang list gak perlu dong, satu Gak doang. perlu. Iya benar. Gak perlu. Karena itu summary-nya kan. Nah, yang butuh di infonya justru. Iya benar. Maafin nah. Bener, udah di bawah itu. Nah, itu ada status tuh. Respon bodinya array harusnya. Array gak sih? Iya, array. Jadi dia itu ada bentar, objek nih harusnya. Sega. Kenapa gak langsung dari status saja, Kak? Apa itu? Ngapain itu status? Ya kan statusnya lebih dari satu untuk masing-masing member. Oh ya, sorry. Ini belum aku pindahin yang bawah nih. Seka. Harusnya status tuh di dalam statuses gak sih? Iya, belum aku pindahin. Iya. Jangan marah-marah nah. Ya makan dulu. Lapar kamu kayaknya. Perjalanan jauh saya. Berapa jam? 4 jam. Bentar. Harusnya dia tahu ada user ID-nya, ya kan? Enggak sih, user langsung sih. Ini usernya siapa, ya kan? Ini aku habis ini kopas objek usernya. Butuh apa? Nah, kemudian statusnya kayak gimana? Berarti ini aku cut yang tadi. Butuh apa sih? Status deliver add sama read add. Butuh ini kan, name sama profile picture-nya kan harusnya. Ya. Nih, berarti untuk si user ini ada ID-nya jelas ya kan? Ada name-nya. Name itu apaan ya? Ada full name, last name juga enggak? Name doang ya? Name doang. Ada name-nya, ada profil picture-nya. Tapi kalau mau apa sih? Kalau mau apa? Kalau mau simple user titik 2 objek user gitu aja. Bikin ini ya, bikin skema ya. Ya udah kayak gini nih. Ya kan? Jadi untuk yang get by ID, ya kan? Message by ID, kita akan tahu status-statusnya seperti apa tuh. Ya. Tapi nanti kalau misalkan itu di DM, harusnya kan muncul satu tuh. Nah, nanti dari front end UI-nya akan dibuat berbeda kalau misalkan si status ini cuma ada satu user. Oh, ya bisa sih. Bisa didetek dari sana kan. Bisa didetek dari sana, betul. Dari roomnya udah kelihatan. Dari roomnya juga udah bisa ngecek apa namanya, ini room ID-nya tipenya DM atau grup. Ya. Oke, ya harusnya statusnya di dalam juga ya, benar sih, benar. Kayak ini benar. Nah. Udah ya, aman ya berarti ya? Ya. Aman. Oke. Ini yang chat by info. Terus kita ke yang halaman ini kan. Home ya. Home. Room Resend kayaknya, resend something gitu. Kayak aku mau kopas status sama deliver.
Oke, kita ke Ya, mana sih? Room kayaknya recent chat atau apa gitu deh. chat. Ntar kita cari dulu. Sorry ya guys ya. Tadi aku pindah-pindahin soalnya. Login, register, profil, room endpoint. Oh ini slash room. Oh ya, slash room ini betul. Ya daftar roomnya kan. Ya, nah itu berarti kan message ID Nah terakhir ini nih tuh. message ini message nih, ini kan. Ini ada message terakhir nih. Mm-mm. Nah ketambahan status. Ya, Ini aku tambahin ya di bawah ya. ya. Nah, zoom. Status tuh kan di depan tuh kan hanya muncul ketika yang message terakhirnya adalah kita kan. Bener nggak? Yang message terakhirnya adalah kita, betul. Ya, kalau misalkan message terakhirnya dari lawan chat kita nggak ada status ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Ada yang bisa buka WA sekarang nggak? Oh ya, bisa buat kawan. Saya buka. Ya, Gak, ya, gak kelihatan ini kan? Ya ada ya, ya, ya. ada rahasianya. Ah, iya dah. Ada nggak? Kalau gak kekirim ya. Iya, Oh, kalau gak ada internet tuh nanti tuh itu kan ngomongin ini kan offline online mode kan. ya, Iya. offline mode-nya itu. Bareng Indra sih mungkin asik tuh. Iya. Bareng Ini Indra. Indra disebut-sebut terus tapi belum muncul. Aku mau DM kamu. Oh, Aduh. cari aja chat orang lain yang kamu nggak bales gitu loh. Enggak ini aku mau lihatnya kamu. Oh iya langsung apa namanya? Kalau misalkan aku yang ngirim, yang Ada. terakhir punyaku Ada ada kan? centang-centangannya. Tapi kalau misalkan yang terakhir itu ini tegar nih belum aku read nih. Parah. Tegar. Ya, tadi saya mau konsultasi soal ini tanaman. Ya, Lupa bales. nggak ada kan kalau Nggak bukan ada, nggak ada, kamu nggak ada. kan? Oke, berarti kan aman ya, maksudnya bisa divalidasi dari user ID-nya kan? Nggak perlu inilah, nggak perlu ditampilin gitu. Nggak perlu ditampilin. Ya, Berarti atau undefined bisa jadi undefined berarti ya apanya? si statusnya. Statusnya undefined. Kenapa undefined? Karena bukan yang terakhir. Menurut saya nggak Maksudnya apa. gini, kalau misalkan ini dari backend nih, misalkan yang ngirim bukan kita, yang terakhir yang ngirim bukan kita, itu tetap mau dikirim status sama delivered sama read at-nya by data. Tetap. By data tetap dikirim, berarti decisionnya front end ya buat nge-hide atau enggak. Ya. Tetap sih. Oke. Karena sebenarnya kan meskipun yang terakhir itu bukan chat dari kamu, dia kan juga punya status kan. Tetap Gara-gara punya kamu status. ubah gitu kan. Tetap punya status Iya ya. kan? Gak apa-apa sih, dikirim aja. Tapi dari front end nanti bakal nge-hide atau enggak gitu ya. Iya, betul. Kalau misalkan sendernya bukan kita gitu. Betul. Biar kerja dikit lah. Misalkan akan front end gak kerja gitu ya. Parah sih. Ya front end yuk hantam Ilham gitu ya. Sorry teman-teman front end, sorry. Ya ini Ilham suka ngomong nih, kalau front end kerjanya ngeliatin Figma doang gitu. Parah Sih. Lah kamu bilang, wah back end ngeliatin log doang kan? Oh enggak, back end tuh keren guys, ya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, room endpoint udah di awal sama update statusnya belum? Update statusnya, oh enggak, benar. Berarti update statusnya itu untuk read atau enggak? Delivernya, nah ini deliverednya ke delivered atau enggak harusnya yang menentukan itu back end. Nah, jadi, tapi harus notify kan? Sorry, nggak bisa notify sih. Iya, yang belum ada itu kita belum ngomongin soal mekanisme untuk menentukan apakah user ID tertentu itu lagi online atau enggak. Nah itu yang belum kita bahas mekanismenya. Dan kalau kita mau bahas itu, kita nggak bisa lewat endpoint kayak ginian nih. Harus bahas arsitektur infranya kan. Kita mau pakai sistem desainnya sih. Iya, sistem desain dari level infranya gitu kan. Ya. Nah itu mau pakai apa namanya? Kok aku tiba-tiba ngeblank ya. Apa? Itu apa? Gini? Tiba-tiba saya ngeblank, lupa. Ini nanti di-cut aja ya.
Apa yang real time real time? Real time. Iya. WebSocket. Nah, mau pakai WebSocket ya kan. Oh, ya. Efek lapar. Ya, tapi ini kayaknya perlu POV dari nggak tahu ya kalau kliennya mobile gitu atau kalau web gimana kira-kira? Kalau pakai WebSocket. Ya bisa juga, Bisa juga kan bisa ya? juga, bisa juga, bisa juga. Nah, itu Jadi berarti kayak perlu gimana? perlu Nge-trigger kita mau mastiin itu udah ke deliver atau enggak? Itu gimana? ya kita perlu ngobrolin ininya dulu, perlu ngobrolin apa namanya infranya dulu kan. Buat Ya, sistem buat ngedeteksi apakah seseorang ini lagi online atau enggak. Kalau misalkan dia online berarti statusnya deliver ya yang kemarin dibuat di back end ya ketika ngesend, ketika ngirim. Tapi kalau ya misalkan dia lagi offline, nah ini berarti pending statusnya. ya kemarin saya juga kepikiran aja sih sebenarnya sih apa bisa pakai message broker gitu Nah, untuk real time itunya apa real time notifikasinya gitu kan. mm-mm. Kebayangnya gimana caranya untuk mendeteksi apakah si message-nya udah ke deliver atau enggak itu ya sesimpel kita eh ngecek apakah message yang dipublish ke message brokernya itu udah di apa istilah ACK itu apa kepanjangannya? Udah Acknowledge di ya acknowledge sama sama kliennya atau enggak. enggak gitu. Mm-mm, Kalau udah mm-mm. acknowledge kan berarti udah ke konsum dong. Kita bisa assume dia online. Ya, Ya ya, gitu. Itu ya banyak cara ya, sebenarnya kan kita belum diskusi itu ya. ya. Nah itu Itu. perlu ngobrolin itunya dulu, perlu ngobrolin I apa namanya see. infrastrukturnya dulu mau kayak gimana. Itu Iya sih. iya iya. Tapi kalau Nah, pakai nggak endpoint kan dikontrol klien lah gitu. ya kalau pakai endpoint kan simple berarti ya udah ketika buka room Enggak, bahkan oh nggak buka room. Deliver tuh bukan buka room. iya maksudnya Deliver itu online atau enggak online atau menentukan. enggak. Nah, Ini maksudnya kalau kita belum bahas itu kan sebenarnya kan. Ya udah login atau enggak kita sebenarnya. Kalau dia login berarti semuanya ke deliver. meskipun offline ya. Iya, kalau kita mau menyederhanakan ya, Hmm. bukan by visit room ID-nya, bukan. Hmm. Ngevisit room ID itu akan ngerit semua statusnya. Nah, Hmm. tapi bukan deliver. Deliver tuh terjadi lebih awal ketika kita Ya. login. Ya, Nah, betul, kalau betul. jadi kalau mau dibuat statusnya itu deliver, itu ketika dia login. Ya. Nah, Misalkan dia udah login, ya udah ini ya, ya berarti nanti assume. ada user ID ini statusnya lagi Hmm. online gitu. Kalau dia logout ya offline. Cuma kan nggak sesimpel itu kan Betul, sebenarnya. betul. Ya, Karena berarti bisa kita aja dia nggak online tapi dia bisa aja nggak logout tapi lagi nggak buka aplikasinya. ya, ya, betul, betul, betul. Berarti ini gimana? Kita nggak bisa asumsikan, oh semuanya online dulu aja gitu. Nggak bisa ya, masih masih depend sama sistem desainnya tadi ya. Ya kita nggak perlu bikin ini ya, berarti nggak perlu bikin Endpoint-nya dulu. endpoint-nya. Heeh. Ya, kayaknya itu di next episode kayaknya kalau kita mau bahas itu sekalian sama ini, sistem desainnya maksudnya, bahas Iya, sistem bahas desainnya. sistem desainnya dulu, Nah, baru ketahuan tuh, oh infrastrukturnya. butuh nggak ya endpoint untuk update gitu. Nah, baru ketahuan dari situ. Ya, Gitu. ya, Ya, ya. ya. Dan menurutku untuk read ya, gini kalau Hmm. misalkan pending pasti pending. Ya, Ya kan gampang lah kalau pending. Nah, deliver itu belum nentuin apakah dia online atau online atau enggak, enggak? ya Ya. kan. Nah, yang bisa kita lakukan tuh yang ini, yang kekirim. Sorry kekirim, Read, kebaca, yang read, read ya. ya kan. Ke read atau enggak Hmm. gitu. Nah, itu bisa ketika Dia buka roomnya. ya get room by ID. Maksudnya dia ngebuka roomnya kan, buka chatnya atau buka grupnya kan. Iya, iya, iya. Nah, ya. Ketika ngebuka dia kan get room by ID tuh, mana endpointnya? Hmm. Room by ID, nah ini room detail endpoint nih. /room/ID. Nah, bisa jadi dibuat gini kalau misalkan nggak mau nambahin poin ya. Ketika ada yang ngevisit /room/ID, diupdate lah read ad-nya. Semua yang ada di sana. Ya butuh dong endpointnya dong. Kalau gitu. Ya, tapi bisa jadi dia nge-visit berkali-kali ya dan itu udah ke-read gitu kan. Ya udahlah dibuat. Iya. Kayaknya tetap butuh sih kayaknya sih. Endpoint itu. Iya, tapi bukan per message, Pak. Bukan per message kamu nge-spam read semuanya gitu kan. Bisa bulk, Pak, bisa bulk. Misalkan nih ya, di front end nih, di kliennya ada 5 message yang belum ke-read. Heeh. Akhirnya kamu buka message-nya. Heeh. Nah, kamu bisa dapat tuh message message ID-nya. ID dari 5 message itu kan.
Di Ya. bulk lah, read di situ. Nah, Ya. bayangin kalau dari 5 itu misalkan yang 3 tampil dulu, yang bawah masih harus perlu di-scroll gitu kan. Nah, kamu Ya, oke. Lanjut dulu. frontendnya langsung ini. Nggak, ini ngide aja. Jadi kamu harus si frontendnya harus bisa tahu kayak mungkin ada frame lah, satu frame gitu. Di dalam satu frame itu message apa aja yang tampil dan ID-nya berapa, dan itu yang akan ditembak ke backend untuk diupdate statusnya. Kalau dia scroll lagi misalkan ya, oh message baru lagi tuh misalkan ya, baru diupdate lagi gitu. Jadi bisa bulk by mungkin nggak tahu ya, section apa gitu misalkan. Misalkan di balik layar kamu bikin satu section read gitu ya. Message yang masuk ke situ dan belum di read, dia akan akan diupdate gitu statusnya. Intinya gini sih, kita perlu ngedecide dulu. Ini harusnya ada orang produk nih kan. Produk gimana gitu kan harusnya kan. Ini mau sepresisi apa gitu. Maksudnya Tapi kalau ada orang produk pun decision itu kan decision teknis ya. Kita yang nentuin sih sebenarnya. Kalau produk kan requirement-nya ya udah, kalau nanti dibuka roomnya ini ya, kebaca gitu misalkan. nah kalau kayak gitu ya udah, berarti nggak perlu per message dong. Langsung aja Nge-read itu aku nge-read room ini gitu kan. Jadi semua message yang statusnya masih deliver atau pending jadi read semua. Nggak perlu pilih mana nih yang read, mana yang enggak gitu. Iya dong. Kalau misalkan dari produk emang ngomongnya, oh pokok kalau masuk ke sebuah room read semua. ya itu Iya, bisa, iya, itu bisa. Iya, jadi Tapi kan secara real conditionnya kan bisa jadi ngebuka doang. Kan kadang ada tuh kalau message ada di bawah kan ada tanda panahnya kan. ya. Belum dibaca di bawah itu. Yang dibaca Oh, yang ya. Berarti kan bawah. mau sepresisi itu kan. Sepresisi Kalau mau itu. sepresisi itu ya emang Tadi ada satu endpoint yang nge-update mana nih yang lagi di read gitu kan. Ya. Gitu. Ya ini ngomongin requirement sih. Mau bikin mau ngerancang apa si chat app-nya kayak gimana Kayak gimana gitu. betul. Tapi kalau berkaca sama WA kan kayak gitu ya, behaviornya ya. Nggak tahu. Mikir Iya ada. Emang kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan grup ada chat nih numpuk nih, kamu ada 10 gitu atau ratusan gitu. Terus kamu buka, pasti kan dimulainya dari message yang paling awal gak kamu baca. Menarik sih, belum pernah kepikiran sih. Maksudnya Nah, terus ada tandanya tuh ke bawah gitu. Kalau misalkan kalau aku gak scroll tuh berarti gak kebaca di bawah. Gak kebaca. Bener nggak? Gak kebaca. Gak. Samsul gini tadi. Ya, seolah-olah dia kayak setahu saya kayak Agak gitu. ragu dia. Setahu saya kayak gitu. Karena emang nggak kebaca. Misalkan kamu visit tapi kamu nggak scroll, kamu back lagi. Ngebaca gak message terakhirnya kamu? Enggak dong. Nggak pernah ngecek sih. Coba deh. Ya udah, kita decide. Kita percaya apa yang disampaikan Ilham ya. Jadi ketika kita nge-visit sebuah, ini kalau grup biasanya kan. Ya, grup biasa. Banyak gitu kan. Nah, ya, ketika kita DM bisa ada di spam gitu. Iya, kayak PPPPPP gitu. Belum lagi kalau ada mention di grup. Oh, iya, ada tandanya tuh kan. Iya. Itu nanti itu mention nanti itu. Nah, berarti kalau kata Ilham tadi, ketika kita buka sebuah room gitu ya, dan ada banyak pesan yang terkirim, katakanlah ini lebay ya, 100 pesan gitu misalkan. Itu kan pasti nge-scrollnya ke atas banget tuh. Nah, kalau kita gak scroll ke bawah, itu gak di-read. Ya. Nah, itulah kita mau coba bikin yang kayak gitu. Nah, berarti kita perlu ada satu endpoint baru untuk melakukan read pada sebuah message ya. Sebuah message ID. Nah, ini aku tambahin ya. Berarti harusnya aku kopas yang dari chat info by ID. Berarti read message dari chat. Update message aja. Kenapa? Update message status. Enggak kan, kalau yang delivered sama enggak kan ini by system. Bukan di hit by endpoint gitu kan. Oh, mau dispesifikan banget read buat ini read ya. Karena yang bisa di-handle dari level client itu cuma read. Delete perlu update kan? Delete iya, delete. Nah, cuma kan kita belum bahas delete. Delete itu kan deleted add gitu kan, bukan yang status gitu kan. Statusnya nambah juga dong.
kamu ada deleted ad tapi statusnya apa? Dia ada deleted ad tapi statusnya bisa kirim atau enggak itu dan enggak ditampilin kan. Oh, oh, dia sebelumnya udah kekirim. Iya, ini kan Oh. status terkirim atau enggaknya, bukan status bukan status ke delete atau Iya, enggak iya, kan. iya. Oh, iya ya. Delivery status. Bisa jadi sebelumnya udah kirim tapi kan ada jangka waktunya misalnya tuh sebelum 5 menit bisa dihapus. Nah, ya kayak gitu-gitulah. Tapi seharusnya tetap deliver dia. Iya, heeh. Bukan Hmm. diganti jadi delete gitu. Oh, gitu. Ya kan. By data tuh tetap kita tahu ini kekirim apa enggak sebelumnya, siapa yang udah Oh. nge-read dan lain-lain kayak gitu. Enggak kita ganti statusnya. Iya. Gitu ya. Iya. Ya boleh. Boleh ya, Ya, boleh. ini aku lanjut bikin read chat endpoint. Sorry ya guys ya, bahasanya agak berat nih malam ini. /room/id. Tadi ada yang bilang gampang. /room/id message ID. Nah, dia read gitu kan. Request headernya tetap bawa token. Request bodinya gak ada ya kan. Ini patch ya berarti ya. Gak usah bawa apa-apa dong kalau gitu. Iya, gak usah bawa apa-apa. User ID-nya udah dari token. Statusnya udah pasti read. Iya ya, bener. Mau bawa apa, Mas? Iya, bener. Response bodinya sukses gitu aja ya. Sukses aja. Gimana bikinnya? Oh, ini message string. Ya, tapi saya masih lebih prefer update sih sebenarnya. Nah, tapi kalau update kamu bakal ngebawa apa pending. Kamu bisa ngontrol pending, klien jadi bisa ngontrol pending sama enggaknya, dan itu Iya, enggak ini ya. iya. Bahaya maksudnya. Iya, bahaya. Iya, bahaya. Udah Jangan kasih kontrol ke klien gitu kan. State-nya bisa turun kan? Heeh. Seharusnya kan? Heeh. Iya. Nah, itu enak tuh. Jadi front end nggak bisa di blame itu. Ini kok jadi pending lagi nih? Oh, enggak. Kamu mencari pembenaran aja kamu kayaknya bikin kayak gini nih. Enggak. Ini serius. Karena tapi make sense, pending sama deliver tadi bukan di handle dari klien kayak ini udah ini pending, ini udah deliver, tapi yang menentukan itu dari sistem gitu, dari back end-nya. Tapi sebenarnya kan itu menggunakan sistem online atau offline tadi ya. Tapi sebenarnya bisa dijagain juga sih state-nya itu sih. Meskipun ada endpoint update-nya ya. Masih bisa aja. Ya bisa dijagain. Ya, gampang gini aja lah. Ini mau berapa episode nih durasi? Iya. Nanti kita kayaknya 20 menit selesai deh. Iya. Ini berapa dah? 60 menit. Ya, bagus. 20 menit Ilham, 20 menit. Ya. Ini saking serunya kan bahas. Ya. Oke, kalau gitu ini gak usah bawa apa-apa ya, Bas ya. Udah gak usah bawa apa-apa. Tapi bukan get, karena bukan nge-get sesuatu, buat update sesuatu tapi secara parsial, patch. Ya. Oke, sip. Udah aman ya? Ada lagi gak kira-kira perstatusan ini? Ya, kalau dari requirement-nya seharusnya udah ya. Tinggal minum. Jadi cuma enak ini. minum. Ya, abis ini saya mau pesan juga kayaknya. Ya, padahal udah 1 jam, bener. Masih enak. Adonannya masih empuk. Ya, tidak dingin. Udah dingin enggak? Dingin tapi masih lembut. Di kipas. Dingin tapi adonannya masih hangat. Masih lembut. Enak. Luar biasa. Luar biasa Bos Munir. Ya, kalau dari requirement tadi message status harusnya udah cukup sih kayaknya. Tinggal kita diskusi sistem desain untuk bukan cuma chatnya ini sih sebenarnya sih, semuanya sih mungkin kalau kita mau bahas juga ya. Ya kayaknya emang udah waktunya buat bahas apa sistem namanya desainnya. Ya sistem desain infrastrukturnya mau kayak gimana nih gitu. Betul. Iya, ya perlu batasi fiturnya sih. Kita rencana kan tadi mau ke media juga ya. Kayaknya ini dulu deh, stop dulu. Kita harus kebayang sama infrastrukturnya. Itu selesai, mungkin nanti kita bahas. Kita ada pembahasan lagi untuk mengkaitkan infrastrukturnya dengan si message status ini, ya kan? Nah, baru nanti kita bisa mau nambah fitur lagi, misalkan yang media. Gitu. Nah, itu bisa dikaitkan juga ke infrastrukturnya. Berarti nanti kan ada storage-nya lah. Ya, betul, cloud storage lah untuk, atau ya
gitu. Ada gimana? endpoint upload sendiri Ya, misalnya gitu kan. kayak gitu jadinya. Ya, jadi kayaknya fiturnya kita batasin sampai sini dulu. Nextnya kita akan lebih bahas tentang sistem desainnya, infrastrukturnya gitu ya berarti ya. Yes. Ya, oke, biar gak ini sih, biar gak ini kalau digali-gali terus fiturnya ini sih. Iya, di challenge-challenge nggak selesai nih 2 Iya. jam nih. Ya, maksudnya akan ada terus gitu loh. Iya, iya, iya. Akan ada terus. Kita jadi gak bahas ini apa requirement sistem desainnya akhirnya. Iya, 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 iya. Oke, Oke, aman. mantap, mantap, mantap. Oke, kalau gitu udah nih closing kita nih. Closing. Closing. Mau dihabisin dulu? Iya. Ya, oke kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai gitu ya. Semoga membantu juga buat teman-teman yang lagi mungkin ngulik-ngulik Ya. lagi belajar-belajar gitu kan. Siapa tahu ada tugas akhir atau apa bikin chatting app gitu bisa Ya, jadi jadi referensi ya, referensi. Ya. Jangan ditiru Ya, plak-plak bisa jadi kan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka juga kan. ya, ya. Ada yang beda dikit nih, kayaknya nggak boleh lah dimodifikasi gak apa-apa. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Dadah. thank you. Thank you.